Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat, padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sada maca qul huwallahu ahad. Utawa idza syamsu kuwirat mubang sada qul huwallahu ahad. Maka kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. Wonten tiang rapati hafid ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkau mesti melonting, titeni ra wis. Bareng pas salat ini titeni. Melonting tenan, tengah-tengah salat, lho tenan toh. Bareng muni tenan. Gak batal salat itu. Kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet. Nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngidikne, mesti dinteni salah e. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah, dadi ya padha dene. Wadah imam masjid cerita kula niku, saking semangate dadi imam salat Id. Maca hal atalil insan, saking semangate ora maca Fatihah langsung hal atalil insani fi lumnadari riwet. Tapi niki namung maca qul huwallahu ahad. Sampai makmume niku protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Ngimami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maca qul huwallahu ahad. Terus jare dawuh Nabi celuk. Terus ditakoki wae Nabi. Kowe maca liyane ra kena. Ora apa sih men maca qul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu anna Allah yuhibbu bi hubbihi la qul huwallahu ahad. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta qul huwallahu ahad. Ini kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah, tak anggap hadis maudhu ngoten kok. Kakuati ngono apa? Cara sanad itu kok akhbirhu annallaha yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Wah, saku melahi dhaif hadis gitu. Terus adat-adat teng desa qul huwallahu ahad niku iku adate wong alim. Ditambah ya ora apal liyane, tapi pokoke sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadis e. Ben sawangane ku kabeh ku alim. Mun niku amdan mboten sahwan niku napa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatud dirayah. Kula mau khatam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatud dirayah. Dirayah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Dirayah. Dirayah niku sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane teng sanad masaya Indonesia niku wonten istilah qaddimid dirayah ala riwayah. Napa qaddimid dirayah ala riwayah. Dirayah niku satu logika sing dadekno donya iku koyo gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal mesti ingin tanya ini milik siapa dan dibolehkan nggak saya makan. Jadi ma'rifatullah itu fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan pasti kita tanya boleh ndak, dibolehkan ndak sama yang punya. Sehingga normalnya kita hidup di dunia tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal tuh ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari pengarang
Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari disebut as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu, yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Ilmu. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah, terus asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu, entah itu ilmu yakin, tahqul yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya itu dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah, terus diantara yang ditulis beliau di sini ini unik, nerangno sifat 20, nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia, napa ngaji napa wujud kita bakok mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat napa iradan. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kula nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu ya. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye, pokoknya kenyataannya ngono. Mosok gawe meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditareh itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masyur. Nabi maos. Dia maos normal mawon kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min huiri syai'in. Napa? Am khuliqu min huiri. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta, atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta? Am humul khaliqun. Terus diteruskan lagi am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Mereka juga nggak yakin. Niku mboten kiyat. Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilaha illallah. Karena terus, itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserah lah jangan dia mu'anas atau mudzakkar, ini buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adamu. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud.
Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor 2? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan, maka terus setelah wujud kidam. Nah di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat, masa pencipta mati hilang, akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah kuwatir nak pujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah. Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan ora apa-apa cung ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu, karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang melafatkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafatkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi seneng karo santri deres. Nah, kecuali dresnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo menghindari keamanan. Ini ora bener nanti. Lah bareng ditangkap keamanan, Mbak Mutamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kidam bakok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri, terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balen malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroya, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah yo repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun niki nggih karangan niku kathah niki kula cuplek-cuplek kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita nggih, keluarga kita semua mboten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai apa? Diroyah. Makanya disebut qaddimid diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul aro'aitum. Napa? Kul aro'aitum. Coba Anda berpikir. Mulanya ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nak kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni saterusé. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun bersama. Jadi makanya ketikane Abu Bakar Al-Bagilani itu nggak ada mukjizat sebaik Quran, karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin, ada yang percaya ada yang enggak, karena masih berdebat itu asli enggak.
Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jari sing duwe museum yang muni asli. Tapi jari wong Mesir, kejadian ini Mesir ujug-ujug Turki kuwi. Jari wong Turki, oh dhisik Turki Ottoman, kokono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang enggak cocok, itu enggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisuratim misli, sebagian ayat bi asyri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab niku disewa niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajib. Mosok nerangno kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dek muni wazariati zar'a fal hasidati hasda fal khabizati khubza fal lakimati lukman niku sing order mawon langsung lareni iku opo demi wong wedok sing nandur bar nandur panen bar nanen ditutu dadi roti bar roti diuntal walaki mati lukman sing order mawon ngangken leren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a, kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku gremet. Wah akhire ya kok waco kabeh. Boleh diproses.